Oke, nah kali ini kita bakal bahas ya bagian dari desain, nggak cuma UI UX desain sebenarnya, tapi bagian dari desain apapun itu, desain grafik lah, desain grafik sih, bukan apapun itu. Kita bakal bahas tentang font, layout, dan satu lagi kemarin apa? Warna, Bang. Color, font, sama layout. Itu 3 hal yang paling penting dalam UI design maupun graphic design. Harus share dulu. Oke. Kita buka whiteboard dulu. Warna, layout, sama typography. Oke, sorry tulisannya jelek. Nah, pertama kita bahas warna nih. Ini BTW share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Sip. Kelihatan, Bang. Sip. Pertama kita bakal bahas warna nih. Tapi sebelum kita bahas warna, nah ini 3 aspek warna, layout, sama typography ini itu 3 aspek paling penting di dalam UI design maupun UX design. Kenapa paling penting? Ya karena 3-tiganya ini yang kayak nentuin nanti desainnya itu bakal gimana. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang ngebuat namanya desain system. Nah, desain system tuh kayak petunjuk desain gitulah. Kayak misalnya kayak kita punya kayak inilah contohnya yang tulisan shareboard sama sign up nih. Ini kan sebenarnya mirip nih. Cuman bedanya yang satu tebel, yang satu enggak. Yang satu warnanya biru background, satu lagi backgroundnya putih. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk implementasi dari yang namanya desain system. Oke, ini namanya button atau tombol. Nah, biasanya di dalam UX, button ini itu kayak punya hierarki sendiri, punya tingkatan sendiri. Nah, kalau yang kayak ini, yang backgroundnya berwarna gini, ini tingkatannya lebih tinggi daripada background putih. Kenapa ya? Karena ini kan terlihat lebih menonjol, hurufnya lebih gede, terus backgroundnya berwarna, dan semacamnya kan, daripada yang putih ini. Nah, makanya kayak tiap-tiap warna, tiap-tiap ukuran, bahkan font size atau jangankan font size lah, kayak berat fontnya itu, ketebalan fontnya itu juga ngaruh di dalam UI UX design. Karena orang dari research secara psikologi juga itu ngaruh banget. Button-button, bahkan teks-teks kecil kayak gini.
Oke. BTW ini kalau misalnya ada pertanyaan langsung raise a hand aja, angkat tangan. Ini. Oke bang. Oke, sip. Nah, tadi balik lagi ke desain sistem. Kita cari dulu deh contohnya desain sistem. Itu kalau dari Google mereka pakai yang namanya material design. Bisa dibuka dari sini websitenya. material.io/design. Kalau mau sambil nengok-nengok. Nah, Google pakai material design, perusahaan lain pakai desainnya yang lain, pakai apa namanya, desain sistem yang lain. Kenapa beda-beda ya? Karena kan setiap brand itu punya ciri khas sendiri kan. Kayak misalnya lah, ya balik lagi lah ke Google sama Facebook, perusahaan sosial media, perusahaan bukan sosial media sih, kayak perusahaan unicorn, perusahaan tech unicorn. Nah, kalau kita lihat nih dari Google, dari desain-desainnya Google, ini selalu kayak gini, bagian navigasi selalu ujungnya ini selalu bulat gini. Nah, terus baru-baru ini kayak ada revamp icon yang ini, yang jadi 4 warna gini, yang banyak diprotes orang. Nah, itu juga termasuk bagian dari identitas desain mereka. Jadi biar kita tahu ini produk apa, biasanya mereka punya cara sendiri buat ngedesain. Nah, Google pakai ini material design. Lebih tepatnya ini juga mereka apakan buat Android. Android bawaannya pakai material design. Oke, di sini ada, kalau udah buka website di sini ada material foundation. Nah, di sini juga bakal bahas layout yang bakal kita bahas. Layout, color, typography. Ya, 3 itu. Atau ada satu lagi. Layout, color, typography. Sebelumnya mau nanya nih, di sini ada anak arsitektur nggak? Coba raise a hand kalau ada anak arsitektur. Nggak ada ya anak arsitektur? Bentuknya nggak ada bang. Nah, kalau misalnya ada yang anak arsitektur, kayak ada hubungan manis antara arsitektur sama itu anak sipil, teknik sipil. Nah, biasanya orang-orang di teknik sipil ini kesel sama anak arsitektur karena mereka biasanya buat desain yang itu susah dibuat. Nah, hubungan kedua orang ini mirip sama UI designer sama programmer. Biasanya UI designer ini ngebuat desain itu yang susah dibuat sama programmer. Nah, jadi kayak mirip-mirip lah, sama-sama. Kayak teknik sipil kesal sama RC, programmer kesal sama UI designer. Kayak di antara desain sama development itu pasti selalu ada yang kayak gitu. Oke, balik lagi kita ke layout. Apa itu layout? Nah, kita bahas singkat aja. Kita bahas singkat, baru nanti kita praktekin. Oh ya, lupa nunjukin showcase. Nanti di ujung materi kita bakal buat website portfolio. Misalnya kayak gini.
Nah, ini kalau dijalankan kayak gini misalnya. Atau kalau misalnya sempet, nanti kita animasiin deh pakai itu. Pakai tools animasi yang gampang. Nah, layout itu nama lainnya itu tata letak. Nah, jadi kayak contohnya ini. Biasanya di dalam website atau aplikasi, basicnya itu punya 2 bagian sih, nggak 3. Basic itu sih punya 2 bagian sebuah website. Ada yang namanya bar buat navigasi, ada yang namanya body atau badannya. Bahkan ada yang kadang website yang nggak punya bar buat navigasi. Itu contoh bad design. Nah, pokoknya basicnya kayak gini. Dan ini contoh dari Google. Ini contoh dari Google. Mereka pakai yang namanya mereka bilang seenggaknya ada 3 region utama. Ada app bar yang paling atas. App bar ini biasanya berisi logo sama ini, sama navigasi, teks navigasi. Nah, terus ada namanya bar navigasi. Nah, kalau yang di navigasi tadi ini itu cuman kayak pindah dari satu page ke page lain. Kalau yang di kiri itu biasanya masih dalam satu page, cuman masuk ke cabang lain. Contohnya kayak gini nih. Nah, bisa dilihat di linknya ini kan material.io/design/layout. Kita bisa pindah ke dalam cabang lain di satu root yang sama. Kayak ini layout pixel destiny, layout responsive. Biasanya kayak gitu. Ini biasanya nggak mesti kayak gitu. Ini nanti pun kerjaannya, bukan kerjaan kita, ini kerjaan developer nanti. Nah, bagian sini pindahnya ya ke yang lebih gede. Kayak contohnya ini. Nah, sebenarnya yang paling kita perlu tahu dari layout itu ini sih, screen size. Buat ukuran ini, buat HP screen size-nya itu berapa, buat apa screen size-nya berapa. Kenapa? Biar kita gampang itunya ngedesain nanti, ngedesain buat responsif. Karena website kan tuh nggak selalu dibuka di laptop aja ya, bisa bahkan lebih sering dibuka di HP atau ada yang buka tablet. Nah, jadi screen size itu beda-beda. Jadi dari situ kita juga mesti desain buat HP, buat laptop itu beda juga. Nah, kalau misalnya mau lihat gimana cara lihat website bentukan HP tapi dari laptop, itu pencet F12 sama ini, sama device toolbar. Atau kalau mau lebih cepat, Ctrl Shift M kalau di Google Chrome. Nah, bentuk HP-nya kayak gini, bentukan desain HP-nya. Nah, itu buat layout. Terus kita pergi ke warna. Nah, warna ini yang bikin orang kadang-kadang kayak warna ini biasanya jadi first impression orang pas lihat desain. Kalau menurut seseorang warnanya keren, itu biasanya desainnya udah keren. Atau kalau misalnya dia nggak suka warnanya, itu biasanya ya desainnya jelek. Jadi warna itu selain relatif juga
agak-agak gampang-gampang payah dipahami gitu. Nah, kalau misalnya kita mau desain website di perusahaan, itu biasanya kita mesti nentuin warnanya itu kayak gini. Kita mesti nentuin color sistemnya. Kita tentuin shades-nya dari warna yang paling gelap sampai warna paling terang. Itu biasanya ada 10 totalnya. Kenapa kayak gitu? Ntar biar gampang buat developer nge-translate warnanya. Nah, pada dasarnya ada beberapa warna pas kita mau buat sistem warna. Itu ada warna primary-nya, warna brand-nya, ada secondary, warna brand-nya tapi secondary, warna background, sama warna teks biasanya. Nah, ini contohnya kayak primary-nya dia pakai di sini. Ini primary semua rumahnya. Primary tapi pakai tiga shades yang berbeda. Oke. Lanjut typography. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak bedanya font jenis. Aduh, reload lagi. Nah, bedanya font jenis serif sama sans serif. Ada yang udah pernah dengar nggak istilah font serif sama font sans serif? Pernah bang, tapi di PS Code. Oke, VS Code. Ada yang ngoding nih. Nah bang, oke. Nah, oke. Kita search aja lah biar cepat. Serif. Kalau apa bang, pernahnya di Illustrator sih bang, beda di ujung-ujungnya gitu. Cuman nggak tahu pasti bang. Cuman yang ingat itu cuman bedanya di ujungnya itu ada kayak lengkungan gitu bang. Apa namanya itu nggak tahu. Oke. Nah, sebenarnya sama aja sih mau di Illustrator mau di mana-mana, istilahnya tetap sama nama fontnya. Bahkan untuk istilah warna sama layout tuh tetap sama-sama ngambil dari sama-sama aja istilahnya. Font serif, font sans serif, entah dimanapun kita pakai softwarenya, itu tetap sama aja. Jadi karena ini bakal sama aja dipakai di aplikasi mana aja, kita bakal bahas ini konsepnya dulu. Nah, kalau serif itu biasanya ini, betul tadi kata siapa tadi ya? Di ujungnya itu ada kayak desain tambahan gitu loh untuk serif. Kayak yang kanan ini contohnya serif, yang kiri sans serif. Nah, kalau serif itu di ujungnya ada desain tambahan gini, kayak contoh T ini kan di ujungnya ada aneh-aneh gini nih. Kalau sans serif itu di ujungnya botak. Sans itu kalau nggak salah artinya itu nggak ada atau botak. Kalau nggak salah ya. Ya, search deh biar yakin. Ya walaupun Wikipedia sering dihujat, cuman ini sumber terbaik buat nyari apa-apa sebenarnya. Ternyata sans itu dari Prancis, artinya tanpa, without. Nah, berarti ya dari situ ya udah dapat sih, ya kan? Kalau yang serif berarti nggak tanpa, berarti ada ininya nih, embel-embel ininya di ujungnya. Kalau yang sans serif berarti tanpa embel-embel, kayak gini contohnya polos. Nah,
Ini contoh lainnya. Kalau sans serif kayak gini, kalau serif ada tanda-tandanya. Ada desain-desain tambahannya gitu. Ini. Nah, biasanya kalau untuk nugas itu kan biasanya kita pakai Times New Roman. Itu tipe font yang ini, yang serif. Tipe font yang serif ini lebih sering dipakai di tulisan-tulisan formal. Sedangkan yang sans serif itu biasanya dipakai di kayak tulisan-tulisan yang buat nekanin dan lebih populer di desain grafis ini, sans serif. Nah, selain color system, ada juga yang namanya type system. Jadi kita kalau bisa mau desain aplikasi, itu kita juga mesti nentuin, nggak cuma warnanya doang, tapi ukuran fontnya juga kita nentuin. Contohnya ini, headline 1, headline 2, ada body 1, body 2. Nah, kebanyakan nih, ini bagian menarik. Kebanyakan nih pas orang ngedesain, itu kan mereka itu kan biasanya bukan mereka sih, kayaknya hampir semua orang itu biasanya kalau mau ngedesain, kalau baru mulai, misalnya nih, ini contoh ya, misalnya ini web, biasanya kita kalau mulai kayak udah langsung kayak misalnya buat teks lorem ipsum bla 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 bla. Biasanya kan kita nih kayak nentuin ukuran teksnya ini berdasarkan visual kita aja kan, berdasarkan apa yang kita suka aja. Kayak ini kebesaran nih, kecilin lagi lah. Di sini ngecilinnya lupa. Ini bisa kita kecilin lagi lah. Atau ini kecilan, besarin lah. Atau gimana lah. Biasanya kayak gitu kan, kalau misalnya baru ngedesain, iya enggak? Iya bang. Nah, kalau di desain web itu ada yang namanya basis buat kayak kalau HP, entah laptop, entah apalah yang lain, laptop layar resolusi segini, itu punya basis unit yang namanya REM. Punya unit yang namanya REM. REM ini sama aja lah kayak kilometer atau gigameter, nggak ada yang pakai istilah gigameter, gigabyte. Sama, cuman ini satuan unit buat itu, buat ukuran font REM. Sebenarnya EM aja sih, cuman kalau untuk bawaannya di bagian pokoknya REM lah, REM walaupun sebenarnya EM aja. Nah, biasanya satu REM ini ukurannya beda-beda tergantung sama device yang kita pakai. Nah, umumnya ini satu REM ini sama dengan 16 pixel. Nah, kalau pixel pasti udah pada familiar kan? Iya bang. Nah, umumnya satu REM ini sama dengan 16 pixel. Berarti kalau kita punya 2 REM, ya udah dikali 2, 16 kali 16. Salah, 16 kali 2, 32 ya. So, atau 1,5 REM itu berarti 16 tambah 8, 24 pixel. Nah, jadi untuk font sebenarnya udah ada ininya. Udah ada basisnya. Basis buat kayak body-nya gitu loh, buat teks-teksnya itu udah ada ukuran tertentunya. Biasanya 16. Nah, biasanya website-website yang udah besar itu nerapin sistem itu. Bahkan
Nggak yang udah besar sih. Biasanya website-website yang kalau misalnya didesain sama UI designer atau dibuat sama developer yang pakai desain sistem kayak tadi itu pasti pakai kayak gini, pakai font yang kayak gini. Jadi nggak main asal-asal resize doang kalau desain aplikasi atau web. Nah, terus buktinya kalau ukuran 1 rm tuh 16, kita tahu dari mana? Nah, kalau mau nengok 1 rm di device kita, itu kita bisa coba F12 lagi. Coba klik bagian yang ini, yang di bawah icon, yang di samping icon tadi, icon responsive tadi. Coba kita lihat yang mana yang mau kita lihat ukurannya teksnya. Misalkan yang ini nih. Yang ini. Terus buka ininya. Mungkin agak susah dilihat. Nah ini, dia pakai font size yang ukurannya 1 rm. Sini ada font size 1 rm. Kalau misalnya 1 rm ini kita ganti nih, ini bisa diganti langsung ya. Kita ganti jadi 2. Dia bakal lebih gede tuh. Itu jadi 0,5. Nah, yang tadi yang kita pilih bakal jadi lebih kecil. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk teks body atau teks yang buat keterangan gitu, itu ukurannya itu ya 1 rm atau 16 pixel. Bisa lihat di sini juga size 16 pixel. Kalau misalnya lupa, saya lihat di bagian typography, style guide. Maksudnya type system. Nih, size 16 pixel. Nah, untuk headline yang paling gede itu di sini. Ini nggak tahu perbandingannya berapa, tapi biasanya dia ada perbandingannya. Nah, di sini dia pakai 96 pixel. Yang body 16 pixel tadi. Nah, yang weight ini, typeface ini nama fontnya. Weight ini kayak seberapa tebal fontnya. Kalau light ya berarti nggak tebal kali. Regular ya biasa. Medium lebih dari regular. Yang kita paling familiar biasanya bold tebal artinya kan. Cuman kebetulan di sini nggak pakai bold. Oke. Mungkin itu aja untuk konsep warna, layout, sama color. Ada yang mau tanyain dari sini? Halo guys, ada mau nanyain kah? Atau Belum bang. ini nggak terlalu, Belum ada yang ditanya sih bang. yang abang sampaikan terlalu ini nggak? Yang abang lagi. Yang saya sampaikan terlalu ini nggak? Terlalu overwhelm, maksudnya terlalu kayak susah dimengerti nggak sih? Enggak sih bang. Oke, kalau nggak. Memang kayak seperti dosen bang. Emang udah biasa ngajar kayak gitu sih. Nah, bahkan ini baru lihat juga, bahkan tulisan Cina atau Jepang? Kayaknya Cina. Ada style kayak gitu juga, serifnya juga. Siapa coba yang mau buat repot-repot tambahan kayak gini? Banyak. Nggak tahu bang. Banyak tapi kita nggak tahu. Kayaknya kurang kerja tuh bang.
Oke, kita balik, kita bakal ngedesain ini. Ngedesain yang kayak gini, website portofolio. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita animasiin, entah kayak teksnya datang dari bawah ke atas atau apa, itu masih gampang dibuat sama developer. Kalau misalnya ada kesempatan lagi di lain waktu, ini kita bisa coba bikin websitenya, bikin tanpa kode. Atau kalau mau belajar kode juga nggak masalah sih. Tapi sekarang bisa bikin website tanpa kode, pakai tools-tools kayak website builder namanya. Gimana? Pakai kode bang biasanya. Nggak, kalau nggak mau belajar kode juga nggak masalah. Cuman kalau misalnya kayak kita coba realisasikan website yang kita buat tadi, itu gimana? Pada mau nggak? Bisa sih dicoba, Bang. Pada mau punya website sendiri nggak? Boleh bang. Oke. Nah, kalau gitu sekarang pada di depan laptop semua nggak nih? Di depan laptop atau komputer semua nggak nih? Gua di warnet bang. Masih bisa lah kalau masih bisa. Oke, coba buka Figma-nya, karena kita bakal ngedesain pakai Figma. Figma kan basisnya web. Jadi Udah buka tadi, Bang. oke, mantap. Yang lain gimana? Yang udah punya Figma, coba angkat tangannya. Yang udah punya dan buka. Oke, 9 orang. Gua baru buka juga nih bang. Oke. Yang lain gimana? Udah pada install Figma belum? Udah pada punya Figma belum? Yang belum recent? Oh, buka dari Chrome aja boleh nggak bang? Bisa. Nggak perlu download kalau Figma, karena basis web. Jadi kita buka siap. dari Chrome, kita masukin akun. Nanti kalau kita mau buka dari laptop lain atau komputer lain juga tinggal masukin akun, dah proyekan kita yang udah kita buat sebelumnya dari situ semua. Kalau masalah loginnya bang, bagusan pakai akun Unri atau akun pribadi bang? Akun pribadi bisa Atau akun Unri? Kalau pakai akun pribadi bisa di link sama akun Unri juga sih. Kalau pakai akun Unri, kegunaannya itu banyak. Kalau soalnya kan akun Unri akun pelajar. Akun pelajar banyak privilege-nya. Tapi kalau kita udah terlanjur yang udah terlanjur pakai akun pribadi, itu boleh-boleh aja kalau mau link ke akun Unri tadi. Jadi 2 akun untuk 1 jadinya ya. Cara linknya kayak gini, kalau misalnya udah terlanjur pakai akun biasa. Kalau misalnya nggak mau punya banyak-banyak akun, soalnya repot kan kalau punya banyak-banyak akun. Ini bagian pojok kanan atas. Kalau nggak salah, pencet ini salah, berarti bukan. Berarti pencet bagian settings. Di mana ya kemarin? Kita cari aja deh. Links in account Figma for education. Atau sekarang lagi verify lagi ya.
Kemarin harusnya ada di sini sih kayak connect nih di bagian di dekat connect apps ini kemarin ada connect ke itu akun akun pelajar. Cuman entah kenapa sekarang nggak ada, mungkin update baru. Tapi ada kalau misalnya ada terlanjur pakai akun yang satu atau yang satu yang lain, pakai itu aja dulu. Biar kita nggak ngabisin waktu di sini. Oke, boleh turunkan tangannya. Nah, udah ada yang belum nih Figma-nya? Ada yang belum buka Figma? Atau ada yang mau coba nanti aja? Nggak apa-apa sih, ngikut aja. Tapi kalau bisa bareng-bareng kan lebih enak. Oke, kalau udah, nah buka Figma-nya kan di sini dia halaman awalnya. Lagi nggak bisa buka laptop bang. Oke sip. Nah, ya udah ngikut aja ya Elsa. Kalau udah klik new design file. Nanti bakal ada project kosong. Nah, bikin dulu namanya biar nggak lupa. Misalnya kita buat portfolio BDST Unreal. Ini udah buat sih tadi. Atau buat portofolioku atau apa terserah. Nah, kalau udah klik yang ini, yang frame, huruf F. Nah, nanti di sini bakal ada template, ada ukuran-ukurannya, jadi kita nggak perlu ngetik manual. Ada ukuran-ukuran buat kita mau desain apa nih? Mau desain HP kah, mobile kah, ada iPhone 13, iPhone 11, Android small, Android large, ada tablet kah, desktop, presentasi, bahkan ada paper juga. Nah, kalau misalnya kita mau desain, kita kan mau desain web, kita pilih desktop aja deh. Desktop, yang desktop. Baru diklik. Nah, nanti bakal muncul kanvas kayak gini. Oke, sambil ngikutin kan? Ya bang. Oke. Nah, terus kita mau buat kayak gini nih. Kayak gini misalnya. Taskbar Berarti bang. gimana? Taskbar. Pakai taskbar bang. Iya ya. Kita mau buat iya betul. Kita mau buat taskbarnya nih. Maksudnya kita mau buat website ini. Nah, kita mulai dari paling atas dulu. Taskbar atau navigasi bar biasanya kalau di web. Kita boleh buat pakai logo atau enggak. Terus mau sebenarnya kalau mau desain web ini kita mesti tahu sih kita mau desain apa. Pertama kita cari tahu dulu kita mau desain apa. Karena ini contohnya kita mau desain web portfolio nih. Nah, biasanya kalau kita udah tahu kita mesti riset dulu. Riset desainnya. Desainnya yang bagus gimana. Kita cari-cari website-website yang udah terkenal. Nah, kalau udah pilih beberapa yang bagus menurut kita. Nah, kalau udah lagi, ya udah kayak kita bandingin mana yang kita suka di setiap komponennya. Itu namanya mencuri dengan gaya. Dan kebanyakan desainer emang kayak gitu. Karena emang bagian atas ini, bagian navigator ini emang selalu kayak gitu. Jadi nggak bisa dibilang curi sih. Karena nggak ada yang punya hak ciptanya. Oke.
Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu kan tadi, udah ngumpulin websitenya, kita juga cari tahu kayak kita mau buat websitenya itu berapa halaman sih, terus isinya apa aja, terus websitenya bisa ngapain aja. Nah, terus biasanya di bagian atas ini, bagian navigasi ini, itu bakal menavigasiin ke halaman yang kita mau. Contohnya di sini bakal, kalau ini satu halaman sih, ini navigasinya buat ke sini aja. Kayak kalau kita pencet ini dia ke bawah, kalau kita pencet ini dia ke bawah, kalau yang ini dia ke paling bawah. Nah itu kita juga kita mau kayak mana. Atau kalau yang kayak gini, kalau kita pencet ini dia ke halaman lain, kita mau kayak gitu kah? Untuk simplicity kita satu halaman gini aja yang kita buat. Oke, terus kita pakai kalimat ini juga, work, project, sama about. Tulis dulu. Nah, kalau misalnya body atau tulisan yang biasa itu pakai font size-nya 16, kalau di sini kita besarin juga nggak apa-apa. Body itu yang ini, yang kayak tulisan-tulisan deskripsi itu body atau badan. Atau kalau di pemrograman paragraf. Nah, kalau di sini kita coba pakai 18 aja deh, yang lebih gede. Atau kalau mau lebih sistematis, kita bisa lihat di sini, di yang tadi, typography. Kita boleh pakai yang H6 atau H5. Mungkin tuh sekarang H6 aja. Kalau mau boleh juga buat kayak gininya ini di dalam sini, cuman itu makan waktu dan kita cuma buat satu website aja, jadi nggak usah. Kita buatin aja 20. Oh ya, BTW kalau misalnya mau teks yang ini atau ketik T, terus klik sembarang aja, nanti bakal ada pointer gini. Nah yaudah, tinggal kita ketik yang mau kita ketik. Terus kalau misalnya kita milih teks, di bagian sini ada kayak gini, ada session buat teks. Kita bisa milih font dan segala macam. Nah, font juga biasanya nyarinya itu setengah mati, nyari yang cocok. Kalau misalnya nyari font baru, cuman di sini saya bakal pakai Poppins, kesukaan. Nah, pakai yang semi bold buat navigasinya. Terus yang ini tadi 20 ukurannya. Terus tadi teksnya apa aja ya? Work, project, about. Work. Nah, kalau mau ngopi atau mau nyalin gitu, bisa pencet kontrol ditahan. Kalau pakai Windows di kontrol di hold, terus klik yang mau kita copy. Sebenarnya nggak pakai kontrol bisa juga sih, karena ini satu elemen. Walah. Nah, kalau di Figma itu pakai ALT terus drag. Nanti dia bakal tercopy. ALT terus drag. Kalau misalnya kita mau lurus ngopinya, kayak dia harus sejajar sama ini, pencet aja shift. Bisa horizontal, bisa vertikal. Oh gitu ya bang. Baru tahu gua bang. Oke, sip. Atau kalau misalnya udah kita copy, pencet Ctrl D. Itu biasanya ngopi juga. Cuman entah kenapa dia nggak ke sebelahnya. Harusnya dia ke sebelahnya. Ya, di sini kan layer kemarin namanya. Nah, layer ini ya item-item yang udah kita buat. Terus ini biar gampang. Ini ada page juga. Biar gampang kita buat lah.
Apa ya? Buat main di sini, deskopnya kita ganti jadi landing. Ya, Control Shift buat ngopi. Kalau misalnya udah ke copy, Control D, jadi dia otomatis kayak gini. Jadi ya udah, nggak capek-capek. Oke, ini work, project sama bot. Work, project, bot. Ini kan kalau misalnya kayak gini nih, ini kan beda-beda nih spacingnya. Ini ada yang dekat, ada yang jauh. Cara biar nyamainnya itu bisa pakai yang ini, yang tidy up. Dah, dia visually sama. Terus kalau kita mau kayak mau jarak-jarain antara kayak ngasih gapnya ini kita tambah, ini kan gap, ini dibilang gap nih, jarak antara satu teks sama teks lain itu disebut gap. Kalau kita mau nambah gapnya itu tinggal select, dia harus tidy dulu baru bisa diatur gapnya. Nah di bagian sini bisa kita geser-geser, keren kan? Misalnya 100 lah, ini dalam pixel ya. Boleh letak di tengah, atau kalau mau kasih logo boleh letak di ujung. Nah, logonya teks aja deh. Nah, ya, lebih besarin pakai ukurannya 36 misalnya. Terus bold. Yes. Pakai W biasanya. Ini namanya self branding. Self branding itu penting. Ini IDML juga ya kalau yang mau mabar. Oke. Nah, yang ini tadi, tiga yang tadi bisa kita grup biar kalau kita mau mindahin satu itu pindah semua. Ini kan kalau kita mau pindahin satu, dia cuma satu yang pindah. Ini bisa kita grup, kita select dulu, baru pencet Ctrl G, atau klik kanan, terus grup. Harusnya ada tulisan grup di sini, mana dia? Grup, walah. Mana dia? Oke, nggak ada. Ctrl G aja. Ctrl G, select Ctrl G. Nah, nanti di sini bakal dia tergrup jadi satu gitu. Jadi kita kalau mau geser satu ya tergeser semua. Jadi gampang. Siapa? Ada yang ngetik ya? Oh, iya kenapa? Rizky. Kenapa ini angkat tangan? Kepencet ya? Pencet bang, sorry. Oke. Nah terus jadi kita ratain yang grup sama logo tadi nih. Ini anggap logo ya. Pakai ini. Ini kayak di Word, Microsoft Word. Align vertikal. Nah, terus ya udah tinggal kita tarik. Nggak bisa tarik begitu. Terus kalau mau geser biar lurus, kan biasanya kita kalau geser kan ya, apalagi yang tangannya suka tremor, kan gini-gini kan, dia nggak lurus, nggak sesuai sama posisi sebelumnya. Jadi kalau kita mau lurus horizontal atau vertikal, sama kita di pencet shift, jadi tetap lurus. Jadi kita cuma geser bagian vertikal atau horizontalnya aja, nggak diagonal.
Oke, kalau udah, biar kita tahu yang sini rata nggak sama yang sini, itu kita bisa pakai grid. Caranya klik di tulisan landing tadi, landing ini. Nah, tambah layout grid. Nanti bakal ada kotak-kotak kayak gini. Tapi kita milih yang ini aja, yang dalam. Baru jumlahnya kita buat 12. Baru ke tengah. Lebarnya kita buat 20 deh. Nggak bisa, stretch aja kita buat. Stretch. Nah, kayak gini pun boleh lah. Sebenarnya ada hitung-hitungan juga, cuman kan kita mau cepet. Jadi kayak gini aja dulu. Udah, kita tinggal lurusin ke sini. Ini kita mentokin. Kalau ada garisnya gini, garis merah, kelihatan nggak sih? Nah, berarti dia udah tersnap namanya. Tersnap berarti dia udah lurus. Ini udah lurus, ini udah sama jaraknya, ini sama jaraknya. Kelurusan itu sangat penting. Walaupun nggak dilihat kali, cuman seenggaknya dia ada. Nah, yes, kita berhasil membuat navbar. Yeay, tepuk tangan dulu guys. Oke. Gimana bang? Oh biasa bang. Oke. Malu gua bang. Gua di warnet bang. Masih ada ya warnet? Warnet Pekanbaru? Enggak sih bang. Gua di Bengkalis. Oke. Udah bisa nih kita ngelamar jadi UI designer di Shopee. Udah jadi dah navbar kita. Iya bang. Salah. Bisa lah ya. Oke, terus kita mau buat button. Untuk ngeklik kayak gini. Nah, buat button tuh yang paling gampang pakai auto layout. Sebenarnya yang tadi yang di atas ini juga bisa pakai auto layout, cuman itu bakal kita bahas nanti aja. Tapi untuk button kita pakai aja, ngikutin tutorial aja dulu. Text biasa, baru klik. Baru misalnya kita membuat buttonnya kayak download resume. Jadi download CV ya. Kita download resume. Nah, biasanya button itu lebih tebal daripada body. Kayak ini. Dia kan lebih tebal daripada body. Jadi kita pakai yang di atas regular kayak misalnya medium atau semi bold. Kita pakai yang semi bold aja deh. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita pakai yang semi bold aja tadi. Terus ukurannya biasanya sama body atau mungkin lebih besar dikit. Kalau di sini kita bisa pakai ini button. Oh, di sini bahkan lebih kecil. Dan dia caps lock semua. Buat kita aja deh. Apa nih buatnya caps lock semua? Ya, button ini harga diri nih. Maksudnya ini kayak kan tuh tempat ngeklik nih. Biasanya kalau ngeklik itu kan kayak berarti ada sesuatu yang mau ditunjukkan si yang punya website ini. Kayak tempat promosi lah, kayak ini kayak
pintu dari tempat promosi website tadi. Nah, makanya dibuat dia bold semua. Maksudnya huruf gede semua. Biar ini udah unmute belum? Oh, udah. Biar dia kayak nunjukin kalau ini penting gitu. Jadi kayak mata kita fokusnya ke situ. Jadi kayak ada keinginan buat ngeklik gitu. Contohnya apa ya? Coba kita buat Gojek deh. Nah, kayak gini button. Cuman sini kebetulan enggak karena cuman join klub. Biasanya yang banyak itu di website jualan. Apa ya? Ada yang punya saran website? Mau kita lihat. Kalau ini buttonnya kayak gini lagi. Oh, so pro. Keren marketingnya. iPhone 13 Pro. Oh, so pro. Sumpah ini keren marketingnya. Simpel kali bang. Iya emang GG sih. iPhone 13 your new superpower. Cuman ini keren kali sih. iPhone 13 Pro. Mentang ada Pro-nya di sini. Oh, so pro. Ya, Allah. Padahal main no bang. Aduh, Apple ada aja kerjanya. Kayak gitulah. Ini kita buat nekenin. Terus fontnya kita buat 14 deh. 14. Atau 16 aja lah. Terus kalau mau buat button biar gampang, itu di teks tadi nih kita pencet Shift A. Shift A. Shift A. Di kanan bisa nggak ya? Pokoknya pencet Shift A. Nanti dia bakal kayak gini. Ikonnya bakal berubah kayak gini. Ini namanya auto layout. Nah, kalau udah, kita bisa fill warnanya. Misalnya buttonnya mau warna pink. Kita bisa juga cari warna di Google. Cari warna bagusnya di Farhan bagus juga. Soalnya yang kita mau yang ada pink-pinknya lah, biar keren. Pink itu warna terbaik. Ini keren juga. Ini kode warnanya bisa kita copy langsung nih. Baru paste di sini. Ctrl V. Atau berubah kan? Nah, kayaknya warna teksnya itu kayak terlalu gelap. Soalnya warna backgroundnya gelap. Jadi biasanya kalau warna teksnya gelap, itu kita terangin biar dia kebaca teksnya. Jadi warna teks juga tergantung sama backgroundnya. Nah terus kalau kita mau nambah padding ya, nambah jarak antara teks sama ujung backgroundnya ini bisa di sini. Misalkan 16, nah tambahkan canggih. Atau mau custom juga bisa, misalnya di sini 20, sini 20, kiri kanan 20, atas bawah 16, gitu. Oke. Terus button udah. Kita taruh luar aja nanti. Oh ya. Bisa kita pencet ini. Kita buat komponen namanya.
atau Ctrl Alt K, klik ini. Nah, nanti di bagian asset di samping layer itu bakal muncul di sini. Bisa kita tarik ke sini. Misalkan ini kita rubah teksnya jadi hey. Terus guna komponen itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kayak ada perubahan di komponen utamanya, komponen anaknya itu bakal berubah juga. Contohnya kayak gini. Ini kita buat 30 biar nampak perubahannya. Komponen anaknya otomatis berubah. Jadi kalau kita punya banyak button, kita nggak perlu ngubah satu-satu. Kita cuma perlu ngubah parennya aja, komponen utamanya aja, komponen ya. Jadi ya ngubah satu terubah semua. Karena button itu biasanya sering banyak dipakai, jadi kita buat itunya. Oke, ini balik lagi tulisannya. Download resume. Ini udah merah, berarti udah lurus. Udah ada garis merah. Kita tadi mau buat kayak gini. Oh, kayak gini. Misalkan kita mau buat kayak gini. Berarti kita perlu ini namanya heading sama body. Perlu judul sama subtitle gitu. Ini link buat sosmed Twitter, LinkedIn, Facebook. Kenapa dia buatnya kayak gini ya? Kita bisa buat bodinya T lagi. Terus ukurannya kita lihat di sini aja. Kita pakai 96 H1. 96. Nah, tadi hilang ya. Harusnya kita ketik dulu biar gampang. Bagusnya universitasnya itu di bawah deh, sejajar sama Riau. Atau kayak gini aja deh. Terus ininya kita kecilin, gak usah. Buat 120. Baterai habis lagi. Tunggu ya. Tunggu ya guys. Atau kita mau buat web portfolio, jadi kayak buat gini aja deh. Nanti sekarang mau buat teksnya apa? Bebas. Di snap ke ujung, oke. Nah, oke. Terus kita buat kayak keterangan teksnya. Ukurannya 16. Formnya udah jelas, regular. Pakai lorem ipsum aja. Kalau mau buat tag custom silahkan, tapi
Ini kita pakai random text saja, Lorem Ipsum. Sampai sini cukup. Salin, select, tempel. Nah, bisa dilihat ini panjang kali, tinggal tarik aja sih. Oke. Nih, bagian tersulitnya ini untuk nyesuaiin teksnya. Kita mau letak di bawah kah atau mau letak di sini kah? Itu tadi bagian dari layoutnya tadi. Sebenarnya yang paling penting itu visually dia rata. Jadi kayak mau di sini kalau dia rata terus nggak banyak white space-nya, space itu bagian kosong, itu pasti bakal terlihat bagus. Tapi ini kita gedein juga nggak masalah, karena kan ini kayak subheader gitu, bukan teks biasa. Kita gedein juga nggak masalah. Kalau kita membuat H5 juga boleh seharusnya. Begini. Kita coba dulu. Nah, misalnya kita mau ngasih gambar nih. Buat gambar gratis bisa di unsplash.com. Misalkan apa ya bagusnya? Nah, cari di sini aja deh. Oh, misalkan burger. Website personal gambarnya burger. Oke. Nah, yang enak ya. Kayaknya enak semua ya. Astaga. Ya bang. Belum sarapan juga ya. Iya kan? Pagi-pagi makin lapar jadinya. Iya kan? Aduh, gimana nih? Kalian ada yang di Pekan nggak? Di Pekanbaru? Ya rata-rata di Pekan sih bang. Oh iya ya, kita kuliah di Unri. Bang, Sorry. bang. Saya nilai bang. Oh ya. Anak hipsters yang selain Unri banyak juga ya? Tadi siapa? Gua di Politeknik Megalis bang. Oh, yang satu lagi? Saya nilai bang. Yang adiknya Bang Arif. Oh, kirain hipster rata-rata di Unri. Nah, ini gambarnya kebesaran nih. Kita bisa resize. Kalau mau resize, pakai yang ini, yang scale, jangan yang move. Soalnya yang scale tuh nge-resize-nya juga proporsional. Kalau kita nge-resize teks juga bisa. Kalau nggak salah Ctrl Shift juga bisa bang. Bisa Ctrl Shift. Ada burger guys. Tapi backgroundnya warna hitam. Kita cari yang lain lah yang warnanya lebih terang. Soalnya kita bisa buat website yang terang.
Boleh bang. Ya udah cari orang lain aja. Tahu kebab. Siapa nama artis Korea yang cantik itu? Sorry. Tanggung bang. Siapa? Nggak tahu bang. Lisa bang, Lisa. Lisa Blackpink. Ada nggak di sini ya? Black lagi, Blackpink. Nggak ada. Soalnya ini kan tempat gratis, nggak mungkin dia gratis kan? Ini foto aja menjual bang. GG. Udah deh, ini aja deh, karena nggak dapat yang makanan backgroundnya putih. Sangat disayangkan ya teman-teman. Kecewa penonton. Sangat disayangkan ya burger. Oke, kita resize. Bisa Ctrl Shift di apa namanya? Photoshop bisa gitu juga. Kita buat kayak gini. Nah, layer ini dia makin di atas posisinya, berarti dia makin ke depan kalau di sini. Kalau kita ke bawahin, berarti di paling belakang. Attack-nya dipanjang bisa nggak bang? Kalau dipanjang agak bagus juga tuh. Gini. Ya. Tombol bottomnya di bawah nama bang. Di sini. Ya. Oke, ini bagian dari apa juga ya guys? Saran bang, saran. Ya, emang perlu, coba-coba tuh perlu. Kita buat sekreatif mungkin. Coba kita buat 20% aja. Nggak nampak gambarnya. Ternyata bagusan warna gelap ya. Biar nampak teksnya. Lebih nggak nampak rupanya. Tag-nya di sama rata dengan kakinya bang. Ke sini. Di kesampingan bang. Maksudnya ke samping mana nih? Diperpanjang bang, diperpanjang. Maksudnya. Ini. Gitu bang. Tapi dia nggak nampak jadi tulisannya. Di bawahnya bang, di bawah. Gitu bang. Ide yang bagus. Nah, kayak gini boleh juga. Soalnya ini kita gedein dikit mungkin. Ini bisa juga. Udah bagus juga. Tapi ini kok hilang ya? Oh. Kepencet. Oke. Gimana yang lain? Sejauh ini prosesnya. Sabila. Ada yang sambil buat juga nggak nih? Gua nggak ada bang. Gue perhatiin terus bang. Lagi buat ini. Dia sambil buat bang.
Yang sambil buat boleh dong di share screen. Nggak, abang malu bang. Belum apa bang. Nanti aja deh bang. Nggak apa-apa dong, kan kita belajar bareng-bareng. Biar ada yang nyaranin juga kayak tadi. Santuy lah. Ayo dong. Aduh. Siapa tadi, Egi ya? Nggak ada bang, nggak bang. Nanti aja bang di grup. Kalau udah siap saya share. Gitu aja. Simple. Oke lah. Nah, karena udah jam 10 dan kebetulan ini ada rapat lain juga. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Untuk saat ini enggak sih bang. Coba share screen lagi ya. Nah, jadi untuk sejauh ini sampai sini aja. Bagus layoutnya, bisa dibilang bagus lah. Tadi saran dari siapa tadi yang nyaranin? Oh, si Randy. Selagi dia rata kayak ini, jarak antara logo ke sini, jarak antara teks ini kan sama nih, itu harusnya bagus, harusnya nyaman buat dilihat. Nah, terus di dalam UX design itu juga ada kayak ada yang namanya apa ya, petunjuk mata lah, bahasa saya. Jadi pas pertama kali website yang dibuka, ya klik play ini ya buat kayak seolah-olah ngesimulasikan websitenya. Lama lagi. Ya pokoknya pas pertama kali website dibuka, nah biasanya kan kita orang Indonesia baca dari kiri ke kanan kan, dari atas dulu kan, bukan dari bawah. Iya bang. Nah otomatis yang pertama kita lihat itu ya kalau nggak yang ini. Kenapa yang ini? Karena kita baca dari kiri dari atas ke bawah. Kenapa yang ini? Karena ini yang paling gede. Nah, yang manapun yang dilihat pertama kali itu tetap menguntungin. Karena yang ini kayak ini kan brand kita nih. Iya, orang lihat ini pertama kali, jadi ini first impression buat brand kita. Yang ini kayak nama kita. Ya, kayak first impression juga. Jadi orang tahu kita siapa, ini websitenya siapa. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, kalau misalnya dari sini, ya biasanya orang lihat itu ke bawah. Nengok ini, nengok ini, nengok ini, nengok ini, nengok ini. Dia ada studinya juga tentang itu di UX design. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini cara ngubah apa namanya ini, prototipe ini ke Windows gimana? Ini terbuat pula tampilan Android. Landing page-nya. Oh, yang ini. Prototype-nya. Iya. Cuman ini dibuatnya desktop tampilannya, tapi di prototipenya HP. Bagaimana cerita? Gak bisa. Mungkin frame-nya aja bang. Iya, frame-nya aja coba diganti. Harusnya Ini frame-nya frame apa? Frame apa ini, Pak? Kalau di sininya desktop. Nah, kalau misalnya kita pakai frame yang ini nih. Pakai frame yang misalnya ini iPhone. Yang ini, yang So Pro tadi. Itu biasanya kalau dijalanin biasanya otomatis kayak ada frame-nya gitu, ada iPhone-nya gitu. Cuman harusnya ada settingannya juga kok. Gimana ya, lupa. Ini
Biasanya ada kok settingannya. Ini biasanya muncul harusnya di sini sih di bagian prototype. Kayak gini lah contohnya. Nah, kayak gini ada kayak gini ya kan? Oh, udah. Ada. Bisa dibuatkan non dia. Kalau misalnya ada prototype, ada bagian preview handphonenya, dibuat Nah, non. berdapat. Oke. Sip. Ini karena kita tadi buatnya yang awal ini website, maksudnya tampilan desktop, ya otomatis nggak ada. Cuman kalau dari awal kita buatnya kayak gini, otomatis bakal ada. Nah, atau gini juga, klik bagian sini, bagian yang kosong ini. Jangan klik item, jangan klik komponen, klik yang kosong. Nanti di bagian prototype, tab ada, bisa dipilih nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, Bang. Oke, mungkin udah gitu aja ya buat hari ini. Kita lanjutin kapan nih maunya? Kapan ya? Ini kan lagi pada libur kayaknya. Iya. Kita lanjutin malam ya kalau bisa ya. Kalau malam pada bisa semua nggak? Gua buat proposal sih bang. Biasanya. Tapi nggak tahu juga bang. Nanti kalau pergi sama keluarga. Oke, ya nanti kalau gitu jadwalnya kita apain di grup aja lah ya. Nah, oke, buat hari ini kita bisa buat ini bagian header, namanya bagian atas, bagian kepala, bagian header. Mungkin next time kita buat sampai selesai. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut next time. Thank you guys. Apa tuh? Udah. Gimana cara matiin record? Oh ini. Oke, video.